Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bisa dibilang sedang mempertaruhkan masa depan lautannya pada dua ide yang kelihatannya saling bertolak belakang. Di satu sisi ada rencana buat membangun tembok laut raksasa. Di sisi lain ada perjuangan untuk melindungi salah satu makhluk laut yang paling rentan. Jadi inilah cerita tentang sebuah tembok dan seekor penyu. Loh, kok bisa? Tembok raksasa buat menahan lautan, dan di saat yang sama ada upaya konservasi untuk merawat kehidupan di dalamnya. Gimana caranya dua hal yang kayaknya berlawanan ini jadi bagian dari strategi nasional yang sama? Nah, jawabannya ada di dalam satu konsep besar yang super ambisius. Konsep yang jadi payung dari semua ini namanya ekonomi biru. Sebuah gagasan yang sekarang jadi pusat strategi Indonesia untuk mendefinisikan ulang hubungannya dengan laut. Definisi ini penting banget. Ekonomi biru itu bukan cuma soal cara dapat untung dari laut. Coba perhatiin deh, penekanannya ada di dua hal yang setara. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dua-duanya harus jalan bareng, seimbang. Nah, ini dia ide kuncinya. Gini deh, cara gampangnya. Coba bayangin ekosistem alam yang sempurna. Nggak ada tuh yang namanya limbah atau sampah. Setiap hasil dari satu proses, itu jadi sumber energi buat proses lainnya. Nah, logika inilah yang mau ditiru sama ekonomi biru. Efisiensi alam untuk menciptakan pertumbuhan yang nggak merusak fondasinya sendiri. Tentu aja ya, menerapkan ide yang ideal itu selalu lebih rumit di dunia nyata. Buat Indonesia, dengan garis pantai yang panjang banget dan jutaan orang yang hidupnya bergantung sama laut, ekonomi biru ini bukan lagi sebuah kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan yang sangat mendesak. Ini nih alasannya. Ada sebuah ironi yang tragis antara kekayaan laut kita dengan kesejahteraan masyarakat pesisirnya. Nelayan-nelayan tradisional itu kan terjepit persaingan, terus tekanan ekonomi memaksa sebagian dari mereka pakai cara-cara yang merusak. Kayak bom ikan yang jelas-jelas menghancurkan terumbu karang. Ini semacam lingkaran setan kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang coba diputus oleh pemerintah. Nah, untuk menghadapi dilema ini, Indonesia meluncurkan strategi besar pertamanya. Sebuah solusi yang masif, konkret, dan luar biasa ambisius. Pada intinya, ini tuh pendekatan pertahanan. Logikanya gini, kalau masa depan membawa ancaman kenaikan permukaan air laut dan krisis iklim yang bahaya buat kota-kota pesisir, ya solusinya kita bangun perisai fisik raksasa buat melindungi aset-aset negara. Dan skala perisai ini, bikin geleng-geleng kepala. Perkiraan biayanya 80 miliar dolar. Ini investasi infrastruktur yang monumental banget. Secara fisik, proyek ini bahkan lebih gila lagi. Tembok ini rencananya bakal membentang sepanjang 500 km di pantai utara Jawa, dari Banten sampai Gresik. Coba bayangin, itu kira-kira setara sama jarak dari Jakarta ke Semarang. Skalanya luar biasa. Dan komitmen politik di baliknya itu kuat banget. Pernyataan dari Presiden Prabowo ini jelas menunjukkan kalau proyek ini dianggap sangat vital dan mendesak. Bukan lagi wacana, tapi prioritas nasional yang akan segera dimulai. Oke, sekarang kita banting setir dulu. Mari kita lihat sisi lain dari strategi ekonomi biru ini. Sisi yang rasanya kayak datang dari dunia yang benar-benar berbeda dari proyek beton dan rekayasa skala besar tadi. Dari sebuah tembok megah, kita beralih ke seekor penyu. Kontrasnya nggak bisa lebih tajam lagi kan? Ini bukan soal menahan alam, tapi justru tentang merawat dan memeliharanya dari dalam. Kalau tembok laut tadi bisa kita sebut infrastruktur keras, nah konservasi ini adalah infrastruktur lunaknya. Idenya adalah bahwa ekosistem laut yang sehat dan beragam itu aset ekonomi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada pelabuhan atau jalan tol. Jadi, kenapa fokusnya ke penyu? Nah, fakta ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Dari 7 spesies penyu yang ada di dunia, 6 diantaranya itu hidup dan berkembang biak di perairan Indonesia. Ini menjadikan negara kita pusat keanekaragaman hayati penyu global yang sangat krusial. Dan ini bukan sekedar niat baik atau program sampingan loh. Dokumen resmi pemerintah menegaskan kalau konservasi adalah pilar fundamental dari strategi ekonomi biru. Artinya, perlindungan penyu secara eksplisit nyambung langsung ke tujuan ekonomi nasional. Biar nggak dikira omong doang, ini buktinya. Ada sebuah rencana aksi nasional yang lengkap dan terstruktur khusus didedikasikan untuk konservasi penyu. Jadi, ini adalah kebijakan yang direncanakan sama seriusnya dengan proyek tembok laut raksasa tadi.
Oke, jadi sekarang kita lihat ada dua strategi raksasa yang berjalan bersamaan, membangun benteng pertahanan dan merawat taman kehidupan laut. Pertanyaannya, gimana caranya kedua hal ini bisa berjalan beriringan? Kita bisa lihat ini sebagai strategi perisai dan benih. Perisai itu solusi rekayasa skala besar buat melindungi aset fisik dari ancaman luar. Sementara benih adalah pendekatan ekologis untuk menumbuhkan dan melindungi aset hayati dari dalam. Keduanya adalah dua sisi dari koin ekonomi biru yang sama. Nah, disinilah letak pertanyaan paling pentingnya. Dengan semua investasi dan perencanaan tingkat tinggi ini, apakah mereka benar-benar menyentuh masalah di tingkat akar rumput, yaitu soal kemiskinan dan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir? Ini dia inti dari tantangannya. Ada potensi kesenjangan antara kebijakan makro di atas sana dengan realitas mikro di lapangan. Keberhasilan ekonomi biru pada akhirnya akan diukur dari kemampuannya menjawab pertanyaan ini, untuk membuat keberlanjutan menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi mereka yang hidupnya paling bergantung pada laut. Pada akhirnya, inilah ambisi yang luar biasa dari Indonesia. Sebuah upaya untuk secara bersamaan membangun perisai terhadap ancaman masa depan yang mungkin tak terhindarkan, sambil secara aktif memelihara sumber daya kehidupan yang jadi jiwa bangsa ini. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Pertaruhan besar Indonesia ini pasti akan jadi sorotan dunia. Dan jawabannya nanti bukan cuma akan menentukan masa depan Indonesia, tapi juga bisa jadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap bangsa yang sedang berjuang untuk menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian di planet biru kita ini.